Kedatangan Ratu Adil di bumi Indonesia masih penuh dengan misteri dan kontroversi. Sejumlah pihak meyakini bahwa akan ada fenomena roda cokro manggilingan atau pengulangan sejarah disertai dengan datangnya sosok pemimpin yang akan membawa Indonesia ke masa keemasannya, itulah Sang Ratu Adil. Ramalan ini bisa ditemukan dalam bait syair Jangka Jayabaya atau Ramalan Joyoboyo, Serat Musarar Jayabaya, Ramalan Sabdo Palon Noyo Genggong, Serat Kalatida, Serat Darmo Gandul, Wangsit Siliwangi, dan hadis Nabi Muhammad SAW. Semuanya lengkap dalam konteks yang tersirat di dalamnya. Dalam bab akhir Jangka Jayabaya, disebutkan bahwa pulihnya jagat bumi pasca goro-goro besar yang melanda planet bumi antara lain terjadi kiamat bumi, perang besar, perang dunia, serangan jatuhnya benda angkasa, badai matahari, dan bencana alam terus-menerus, manusia seperti sedia kala menjadi normal kembali. Saat itulah akan tampil ke depan memimpin rakyat Nusantara, Sang Ratu Adil sejati atau yang lebih populer disebut Satrio Piningit ataupun Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Sang pemimpin yang adil bijaksana ini akan didampingi titisan atau reinkarnasi terbaru Sabdo Palon. Mereka berdua bersama memimpin kejayaan Nusantara dan bumi selatan yang berpenduduk bangsa kulit berwarna. Sedangkan bangsa kulit putih dan bangsa berkulit kuning bukan menjadi urusan beliau. Demikian garis besar ucapan Sabdo Palon tatkala muncul pertama kali setelah menghilang selama 500 tahun sejak runtuhnya Majapahit. Sabdo Palon merupakan penasihat Jayabaya Raja Kediri, dan kemudian menitis kembali menjadi penasihat Prabu Brawijaya V. Ramalan atau Jangka Joyoboyo berkenaan munculnya Sang Ratu Adil juga sesuai menurut Uga Wangsit Prabu Siliwangi tentang pendamping Ratu Adil yakni pemuda berjanggut. Hal ini juga sesuai dengan ucapan Sabdo Palon, kedua pemimpin Nusantara tersebut adalah dui tunggal di mana satu sama lain saling melengkapi dan tidak saling bertentangan. Tugas atau peran Sabdo Palon ialah mengadakan fit and proper test terhadap Ratu Adil atau Satrio Piningit. Ratu Adil, Satrio Piningit, belum menerima wahyu ilahi atau pulung gaib wahyu ke Prabon karena memang belum tiba saat yang tepat. Kapan dan di mana keberadaan Sabdo Palon, yang tengah menghilang kembali dan calon Ratu Adil atau Satrio Piningit, memang belum bisa ditemukan selama goro-goro besar belum terjadi. Dalam teori revolusi Karl Marx dan Lenin dikatakan bahwa seorang pemimpin akan selalu muncul dengan sendirinya tatkala segenap rakyat sudah siap dan matang untuk mengadakan revolusi. Pemimpin revolusi tidak akan mengumumkan kapan memulai suatu revolusi. Rakyatlah yang merasa kehidupannya penuh derita tiada akhir dan negara tak peduli pada keadaan yang menyengsarakan bagi rakyat, sehingga pada akhirnya rakyat tidak lagi mempercayai negara. Saat itulah seorang pemimpin bakal tampil maju ke depan untuk memimpin rakyat yang sudah matang hendak mengadakan revolusi. Inilah bait yang menggambarkan kemunculan Ratu Adil atau Satrio Piningit, yang dilontarkan oleh Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo dari Kediri pada abad ke-12 Masehi. Selet-selete yen besuk ngancik tutuping tahun sinungkalan Dewa Wolu, ngasta manggalaning ratu, bakal ana dewa ngejawantah, apengawak manungsa. Kelak menjelang tutup tahun sinungkalan Dewa Wolu, ngasta manggalaning ratu akan muncul dewa turun ke bumi yang berwujud seorang manusia, Ratu Adil yang secara populer disebut Satrio Piningit. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, sosok dalam ramalan Ronggowarsito sebagai penyempurnaan daripada ramalan Joyoboyo adalah manusia terpilih pengemban pulung gaib wahyu ke Prabon, dan kelak akan marak sebagai Ratu Adil yang diemong oleh Sabdo Palon. Pemerintahan dalam tatanan dunia baru yang berpusat di salah satu pulau di Nusantara itu berbentuk kerajaan, tepatnya adalah kerajaan Jawa modern. Saat itu ajaran lama yang diperbarui akan bergairah kembali, termasuk di dalamnya sifat-sifat kejawen yang telah direformasi sesuai dengan perkembangan zaman.
Dalam ramalan tersebut, Jayabaya percaya bahwa akan ada masa di mana Indonesia dipimpin oleh seorang Ratu Adil yang akan membawa tanah air menuju kemakmuran. Dalam buku berjudul Ramalan Jayabaya, Indonesia Masa Lampau, Masa Kini, dan Masa Depan karangan Suwiditono, menggambarkan ciri-ciri yang menandai masa di mana Ratu Adil tersebut akan segera tiba. Datangnya Sang Ratu Adil menurut ramalan Jayabaya ditandai gunung-gunung yang akan meletus, bumi berguncang, laut dan sungai akan meluap. Ratu Adil yang dimaksud adalah Satrio Piningit. Ratu Adil akan muncul di masa penuh penderitaan, masa penuh kesewenang-wenangan, masa ketidakadilan, orang-orang licik akan berkuasa dan yang baik akan tertindas. Tetapi setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan bagi Nusantara. Ratu Adil atau Satria Piningit merupakan mitologi yang mengatakan bahwa akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat, ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Raja tersebut disebut juga Eru Cokro.